Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi wa fadlihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karim wa barik ala nabiyyina wa syafi'ina wa maulana wa qudwatina wa imamina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Sahabatku jamaah yang dicintai Allah, yang dirahmati Allah. Alhamdulillah wa syukurlah di pagi ini kita kembali berjumpa di suasana awal-awal Zulhijjah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala istiqamahkan kita dalam kebaikan di bulan yang istimewa ini, di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah yang begitu banyak eh, sajian amal yang telah Allah berikan untuk kita, yang dimana ketika kita melaksanakannya itu banyak pahala yang Allah sudah siapkan untuk kita. Salawat dan salam tentu senantiasa kita curahkan kepada baginda Nabi kita alaihi salatu wassalam, yang menjadi teladan kita dalam berbagai macam hal, terutama salah satunya sebagaimana kajian di pagi ini kita akan membahas tentang betapa pentingnya fikih muamalat, yang tentu ini menjadi keseharian kita. Kita dibuka di kajian ini dengan tadi ada satu produk dari MKI, produk parfum, kemudian juga ada buku. Tentu itulah sebuah aktivitas, walaupun ditujukan untuk pembiayaan dari kegiatan dakwah, sesungguhnya adalah aktivitas muamalah. Sebuah produk dijual, dan apalagi di hari Sabtu Ahad sebagaimana biasa kita mengisi seharian dengan aktivitas jual beli. Pasar kita, kalau kata Nabi, ini pasar kalian, maka manfaatkanlah. Mudah-mudahan pasar virtual walaupun secara online mudah-mudahan menjadi kebaikan untuk kita semua. Yang punya produk silakan untuk dijual di grup, dan ini menjadi upaya kita untuk menjadikan Majelis Keluarga Indonesia sebuah majelis yang punya kebermanfaatan tidak hanya di dunia, tentunya juga di akhirat kelak. Dan tentu senantiasa saya ingatkan diri saya dan juga jamaah tentang tata pagi berkah ini, keberkahan pagi. Salah satunya diisi dengan sedekah. Sebagaimana Rasulullah SAW selalu mendoakan kita dengan Allahumma barik li ummati fi bukuriha, ya Allah berkahi umatku di pagi harinya, pagi yang tentu banyak sekali kebermanfaatannya untuk kesehatan, untuk juga keberkahan amal kita, salah satu dengan sedekah. Jadi mari kita manfaatkan pagi ini dengan sedekah, dan insya Allah selalu eh, kami informasikan bahwa sebagian dari sedekah yang jamaah amanahkan kepada kami akan kami salurkan sebagian untuk saudara-saudara kita di Palestina, menjadi sebuah keistiqomahan kita untuk terus setiap bulan kita memberikan amanah, walaupun mungkin tidak besar, tapi mudah-mudahan ini menjadi bagian dari upaya kita untuk tetap istiqomah menjadi bagian dari para pembela, para penegak apa namanya, pembela Palestina, pembela Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa, yang masjid yang menjadi salah satu indikator keimanan kita di akhir zaman ini. Sahabatku yang dimuliakan Allah, tentang tema fikih muamalah kita baru pengenalan ya. Di awal-awal kita sudah disajikan sebuah materi penting oleh Ustaz Ahmad Handi Hafizahullah Ta'ala tentang betapa pentingnya fikih muamalat, dan baru tahap awal kita mengenal apa itu fikih muamalat. Terus dalam fikih muamalat ini banyak hal yang harus mengenal prinsip-prinsip dasar tentang muamalat gitu ya, karena eh, dasar dari muamalat itu adalah halal, semuanya halal. Dasar dari muamalat itu adalah sebuah aktivitas yang dibolehkan kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Dan salah satu prinsip utama juga yang disampaikan oleh para ulama dalam memahami fikih muamalat itu adalah al-masalih, masalihul ibad di fil ma'ashi wal ma'ad. Jadi kata para ulama bahwa tujuan dari muamalah ini adalah masalihul ibad, kemaslahatan seorang hamba
fil ma'asyi dalam kehidupan dunia wal ma'ad dan juga kehidupan di akhirat kelak. Dan ini bagian yang tidak terpisahkan yang sangat dipahami yang dipahami oleh kita oleh umat muslimin bahwa tidak ada pemisahan antara dunia dan akhirat karena dunia begitu kita hidup di dalamnya kita isi dengan berbagai macam aktivitas untuk kebaikan-kebaikan di dunia juga kebaikan di akhirat sebagaimana selalu doa kita Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah doa yang disebut kata orang doa sapu jagat ya doa yang memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk melimpahkan kebaikan di dunia dan akhirat. Untuk memahami kebaikan di dunia salah satunya kita harus memahami salah satu bagian dari syariat itu adalah muamalah fikih muamalat memahami tentang muamalat. Dan alhamdulillah Ustaz Hanif. Assalamualaikum Ustaz. Sudah gabung. Alhamdulillah, syukurlah. Jazakallah khairan. Bagaimana kabar Ustaz? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Insyaallah. Baik. Alhamdulillah. Khair. Alhamdulillah, syukurlah. Dan ini kita alhamdulillah kita sudah menginjak ke pertemuan yang kedua Ustaz ya. Baru tahap-tahap awal kita mengenal apa itu fikih muamalat karena ini fikih yang menjadi sudah menjadi satu kewajiban bagi kita ya untuk memahami karena ini bagian dari seharian kita aktivitas bersama ya dan berpengenalan dan insya Allah mungkin bisa sedikit ada review dan kemudian melanjutkan ke tema selanjutnya dan saya teringat selalu dengan satu hadis Nabi ni'mas ma'al salih lil ridul salih sebaik-baiknya harta yang salih itu yang baik itu memang dimiliki oleh orang-orang soleh nah kemudian orang soleh yang selalu hadir menemani kita bersama dalam kajian di pagi hari bersama MK ini adalah orang soleh yang tentu punya kebaikan punya niat yang baik untuk selalu menjadi hamba yang terbaik dan insya Allah ini sangat bermanfaat untuk kita pahami untuk kehidupan sehari-hari kita. Tafadhol Mashkur Ustaz untuk melanjutkan kajiannya tentang betapa pentingnya fikih muamalat ini. Baik. Terima kasih Ustaz Khalis. Jazakumullah khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma ja'al tajammu'ana hadza tajammu'an marhuma waj'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna syaqiyan wa la mahruma. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan halalan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Amma ba'd. Para hadirin, para asatidz, jamaah serta jamaah MKI sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sekali lagi beribu puji dan syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kembali pada pagi hari ini dengan segala karunia dan nikmatnya kita bisa hadir di majelis MKI ini, di kajian MKI. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menambahkan nikmatnya kepada kita berupa keistiqomahan dalam al-haq, berupa keberkahan dalam hidup dan juga kesuksesan nanti di akhirat kelak. Amin amin Allah. Salawat dan juga salam kepada Nabi dan Rasul kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Begitupun kepada para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, para ulama, amilin, para mujahidin, dan mereka-mereka yang telah membuktikan kesetiaannya menjadi pengikut Nabi, meneladani Nabi, mengajarkan serta menyebarkan risalah yang diturunkan kepada Nabi. Mudah-mudahan kita juga diberikan keistiqomahan ya untuk senantiasa menjadi bagian dari orang-orang yang menjadi pengikut setia Nabi Muhammad SAW dan di akhirat nanti kita dikumpulkan bersama beliau. Amin ya rabbal alamin. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali alhamdulillah ya setelah terakhir kita tentu karena ini kajian bulanan, tentu kita sebulan yang lalu ya membahas tentang
muamalat atau tepatnya pengantar muamalat. Nah, sedikit mereview bahwa muamalat ini merupakan bagian dari fikih ya. Nah, fikih juga kemudian merupakan bagian dari syariah secara umum. Meskipun seperti yang kita bahas kemarin, syariah pun kadang-kadang dimaknai sebagai fikih. Ya. Nah, misalnya di beberapa kampus itu memakai nama fakultas syariah. Itu biasanya yang dimaksud adalah ilmu-ilmu yang berkaitan dengan fikih. Tapi syariah dalam pengertian yang lebih umum ya itu adalah agama ini ya, yang kemudian oleh para ulama biasa dibagi menjadi 3 bagian, yaitu ada sisi akidah ya, kemudian ada sisi fikih atau syariah itu sendiri, juga kemudian ada sisi akhlak. Atau dalam pembagian lain terinspirasi dari hadis Nabi, hadis Arba'in, yaitu Islam, kemudian iman, dan juga ihsan. Nah, sekali lagi, pembagian-pembagian ini tentu tujuannya adalah untuk kebutuhan pembelajaran ya, untuk memudahkan kita dalam mempelajari agama Allah yang sangat luas ini. Tentu bukan bermaksud mengkotak-kotakan apa memutus, apalagi memutus ya hubungan antara misalnya fikih dengan akidah, antara fikih dengan akhlak. Tentu bukan itu tujuannya, tetapi sekali lagi untuk memahami sesuai dengan porsinya masing-masing. Nah, sekali lagi tadi muamalat adalah bagian dari fikih. Yang kita tahu secara umum kemudian fikih ini juga dibagi menjadi 2 ya, muamalah dan juga ibadah. Yang ibadah ya itu merupakan suatu tata cara khusus yang memang ditetapkan ya oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tujuannya adalah ya betul-betul menunjukkan ketundukan kita, kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tata cara khusus ini kan tidak perlu kita pertanyakan lagi apa esensinya, tidak perlu kita pertanyakan lagi kenapa caranya begini, kenapa waktunya seperti ini gitu ya. Yang ada adalah ketundukan dan kepatuhan secara total. Nah, sedangkan muamalah ya itu biasanya ada irisannya, kaitannya dengan kebutuhan kita sebagai manusia, dengan pemenuhan kebutuhan kita sebagai manusia. Misalnya ya manusia butuh makan ya, kemudian manusia butuh berinteraksi, butuh kemudian menikah gitu ya, butuh kemudian bersosial, berpolitik. Nah, inilah bidang yang kemudian menjadi bidang muamalah. Nah, sebetulnya bidang muamalah ini manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh manusia itu sendiri. Nah, tapi muamalah ini bisa menjadi berpahala atau bisa menjadi ibadah kalau itu kemudian kita pasang di situ niat karena Allah Subhanahu wa taala gitu. Makan bisa menjadi ibadah ya, atau menjadi hanya kenyang dan kemudian keluar lagi sebagai kotoran, atau bisa menjadi ibadah dan memiliki nilai kekal. Yang membedakan itu adalah niat gitu ya. Begitu juga misalnya dengan pernikahan ya, bisa memiliki ibadah, memiliki nilai dunia bahkan kemudian nilai akhirat, tetapi juga bisa hanya memiliki nilai dunia saja, hanya mungkin sebagai pemenuhan kebutuhan hidup kita di dunia, kalau kemudian ya niatnya hanya sekedar menjalankan kebutuhan kita atau kebiasaan yang ada di sekeliling kita. Begitupun ya yang kemudian bidang-bidang lainnya, termasuk muamalat ini sendiri. Nah, kemudian dalam perkembangan berikutnya bahwa muamalat ini mulai diidentikan dengan muamalat harta ya, khususnya dalam kajian-kajian di Indonesia. Nah, kalau di dalam kajian-kajian di Timur Tengah ya, pembidangan di Timur Tengah biasanya masih diberikan atribut lain, al-muamalat al-maliyah ya. Jadi muamalat harta. Tetapi dalam kajian-kajian di Indonesia, kalau disebut muamalat biasanya akan identik dengan harta. Nah, sedangkan untuk muamalat yang lain itu biasa digunakan nama-nama lain. Misalnya untuk yang berkaitan dengan pernikahan itu biasanya digunakan istilah hukum keluarga dan pernikahan gitu ya.
Kemudian yang berkaitan dengan hubungan antar masyarakat itu sosial gitu ya, atau kemudian berkaitan dengan pengaturan negara disebut dengan politik. Tapi pada prinsipnya itu adalah selama itu hubungan antar sama manusia, maka itu sebetulnya masuk dalam cakupan muamalat. Nah, tentu yang kita maksud dalam muamalat di sini adalah muamalat tadi dalam pengertian yang sempit, yaitu muamalat harta. Nah, jadi itu kita mereview ya kembali tentang pengertian dari fikih muamalat. Lalu kalau tidak salah mungkin kita juga sudah membahas ya pentingnya muamalat ini, karena sekali lagi pengetahuan terhadap muamalat ini akan berdampak langsung ya pada halal atau haramnya kemudian yang apa yang kita makan, apa yang kita gunakan. Karena pada prinsipnya haram itu kan terbagi menjadi dua saja ya, haram zat dan kemudian haram cara. Dan haram cara inilah yang kemudian banyak berkaitan dengan muamalat, karena muamalat biasanya berkaitan dengan tata cara transaksi, yang kemudian tata cara transaksi itu memiliki konsekuensi halal atau haram. Nah, inilah yang kemudian menjadi penting sekali, urgent sekali kita memahami fikih muamalatnya. Bahkan karena pentingnya ya, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu Al-Faruq itu pernah berpesan kepada orang-orang yang akan berdagang di pasar pada waktu itu, jangan beliau mengatakan jangan sampai ada yang berdagang di sini orang yang tidak paham fikih. Jadi kita sebetulnya belajar fikih ini bukan karena kita apa istilahnya ya, bukan supaya kita jadi ustadz ya, atau jadi penceramah atau jadi dai, atau ini hanya khusus untuk orang-orang yang ke masjid gitu, atau ini hanya khusus untuk anak-anak yang belajar di pesantren. Bukan ya, muamalat ini adalah kebutuhan sebetulnya gitu ya, karena tadi berkaitan dengan halal dan haramnya. Dan ini bisa kita lihat fenomena hari ini ya, di mana ketika orang sudah tidak peduli pada fikih muamalat, pada akhirnya mereka juga tidak terlalu mempedulikan ya halal atau haram yang mereka konsumsi. Kemudian juga pentingnya fikih muamalah ini juga bisa kita lihat dari irisannya dengan kehidupan kita. Nah, ya menarik kemudian ayat di dalam surat Al-Jumu'ah ya, bagian yang terakhir ya, 2-3 ayat yang terakhir itu Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang ibadah, berbicara tentang perintah untuk melaksanakan sholat Jumat ya. Kemudian meninggalkan jual beli, ya kan? Nah, artinya seakan-akan ayat itu berbicara bahwa kecenderungan orang sebelum mereka sholat itu mereka beraktivitas muamalat, berdagang kan, dalam konteks ayat surat Al-Jumu'ah tersebut. Kemudian selesai sholat Jumatnya, fa iza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Carilah karunia Allah, carilah rezeki. Sebagian para ulama menafsirkan, mengembalikannya kepada ayat yang sebelumnya. Nah, karena tadi mereka meninggalkan jual beli, maka mencari karunia Allah itu juga kembali kemudian berjual beli. Di sini bisa kita lihat, sebelum ibadah sholat Jumat ada jual beli, setelah sholat Jumat kemudian terjadi jual beli lagi. Artinya ibadah kita dilingkupi oleh transaksi yang sifatnya muamalat, oleh kegiatan-kegiatan yang sifatnya muamalat harta. Nah, ini juga yang terjadi sehari-hari. Saya yakin kita sekarang hari ini, pagi ini kita duduk di sini, kita secara tidak langsung telah bertransaksi muamalat gitu ya, melalui internet yang kita gunakan gitu kan. Kemudian melalui Zoom yang kita gunakan. Kemudian mungkin juga ya, tempat mungkin ya yang kita gunakan. Artinya baru kita selesai sholat subuh tadi, kita sudah langsung dihadapkan pada suatu transaksi muamalat. Sadar atau tidak kita sadari, yang kemudian ini menjadi sesuatu yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan kita.
apalagi kalau nanti setelah selesai kajian ini gitu ya, mungkin ada yang memang bertransaksi atau berdagang secara langsung gitu ya. Tadi sebelum video ini dimulai ada promosi-promosi gitu ya. Nah, itu juga bagian dari kemudian muamalat gitu. Jadi seperti itu ya, artinya bagaimana kenapa pentingnya kita kemudian memahami fikih muamalat ini begitu link kehidupan kita ini semuanya tidak bisa dilepaskan dari transaksi dengan harta tadi. Dan yang kemudian ya kita sebagai seorang muslim tentu sangat-sangat care, sangat-sangat peduli dengan kehalalan apa yang kita konsumsi. Maka kehalalan itu erat sekali kaitannya kemudian dengan fikih muamalat. Bahkan beda cara transaksi itu bisa menentukan status hukum. Nanti mungkin akan kita bahas sedikit gitu. Jadi itu mungkin ya mudah-mudahan kembali menyamakan ya persepsi kita tentang fikih muamalat dan tentang pentingnya fikih muamalat. Nah, pada kesempatan ini ya sebelumnya saya mohon maaf karena biasanya memang saya menampilkan presentasi ya, tetapi laptop yang biasa saya gunakan masih di servis gitu. Jadi belum tersedia media untuk melakukan presentasi, dan ya insya Allah mudah-mudahan ya tidak mengurangi perhatian kita dan juga tidak mengurangi fokus kita terhadap apa yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Baik, pada kajian pagi ini ada satu hal saja, ada satu poin yang mungkin penting untuk kita bahas ya. Mudah-mudahan dalam waktu kajian yang singkat ini bisa kita sampaikan, kalaupun tidak semuanya, tentu hal-hal yang sifatnya penting ya. Ini sifatnya sudah mulai bisa jadi panduan bagi kita dalam bermuamalat. Nah, yaitu prinsip-prinsip penting yang berkaitan dengan muamalat. Jadi itu kemudian yang menjadi tema ya kajian pengantar muamalat kita pada pagi hari ini, yaitu poin-poin atau prinsip-prinsip penting yang berkaitan dengan muamalat. Nah, baik, prinsip yang pertama adalah al-aslu fil muamalat al-ibahah. Jadi ini saya bacakan bahasa Arabnya, kemudian nanti akan saya jelaskan bahasa Indonesianya. Sekali lagi, al-aslu fil muamalat al-ibahah. Maksudnya adalah pada prinsipnya hukum muamalat itu adalah mubah, boleh, diizinkan gitu ya. Bagaimana penerapan dari prinsip ini? Maka yang dimaksud kaidah atau prinsip ini adalah bahwa dalam bermuamalat kita tidak perlu mempertanyakan dalil spesifik yang membolehkan transaksi atau muamalat tersebut. Kita kembalikan kepada suatu prinsip umum bahwa pada prinsipnya itu adalah boleh, kecuali yang dilarang, ya gitu ya, ada lanjutannya. Jadi pada prinsipnya boleh, kemudian kecuali yang dilarang. Jadi ini menunjukkan bahwa sebenarnya ya, ruang lingkup atau wilayah halal itu sangat luas. Wilayah transaksi boleh itu sangat luas. Karena pengecualian itu kan biasanya sedikit ya. Kalau pengecualiannya lebih banyak ya harusnya dibalikkan kalimatnya. Tapi pengecualian itu sedikit. Nah, ini bagaimana kemurahannya dari Allah Subhanahu Wa Taala, ruang lingkup, ruang halal itu sebetulnya banyak. Nah, justru kadang-kadang yang mempersempit adalah kita sendiri. Setiap transaksi haram yang kita lakukan, kita mempersempit transaksi halal. Itu erat kaitannya gitu ya. Ketika ada orang ya bertransaksi miras, misalnya khamar, artinya dia menciptakan permintaan khamar. Ketika dia menciptakan permintaan khamar, artinya dia secara tidak langsung menciptakan pedagang khamar. Ketika dia menciptakan pedagang khamar, artinya
dia menambah, ya kan, menambah aset haram. Kalau dia menambah aset haram, berarti dia mengurangi perputaran halal, ekonomi halal di ruang lingkup tersebut. Belum lagi nanti pedagang pasti juga membutuhkan produksi, membutuhkan produsen. Produsen membutuhkan SDM, membutuhkan sumber daya manusia, membutuhkan orang-orang yang bekerja di situ. Nah, bisa kita bayangkan efeknya ya. Dari suatu transaksi yang haram, dia tidak hanya kemudian, oh ini satu transaksi saja, tidak, tetapi itu akan luas sekali wilayah yang halal, maka jangan kemudian kita persempit dengan kemudian melakukan transaksi yang haram. Nah, sekali lagi, maksud dari kaidah ini adalah, maksud dari prinsip ini adalah bahwa kita tidak perlu mempertanyakan secara spesifik ya per transaksi dalil atau ayat atau hadis yang mengharamkan, tidak. Cukup kita rujuk kepada dalil-dalil yang sifatnya umum. Cukup kita rujuk kepada prinsip-prinsip yang sifatnya umum. Maka selama tidak ditemukan prinsip yang melarang, maka transaksi itu dibolehkan. Jadi meskipun namanya itu tidak ada di zaman Nabi gitu ya, tidak ada di dalam ayat, tidak ada di dalam hadis. Nah, jadi kita kalau ada model-model transaksi baru, ada nama-nama transaksi baru, silahkan berkreasi, boleh-boleh saja. Nah, selama yaitu tadi tidak mengandung hal-hal yang diharamkan. Jadi muamalah ini tidak terikat dengan nama, tidak terikat dengan format tertentu, tidak terikat dengan suatu bentuk tertentu, tidak. Jadi sekali lagi itu poin dari al-aslu fil muamalat al-ibahah, maka pada prinsipnya muamalah itu adalah boleh ya. Nah, itu yang kaidah atau prinsip yang pertama. Jadi kalau istilahnya begini, kalau ada suatu transaksi muamalah yang baru, kita sebetulnya tidak perlu bertanyakan ini, misalkan suka ada yang nanya dalil gitu ya. Ini apa dalil yang membolehkan? Tidak, itu pertanyaan yang keliru ya kalau untuk muamalah gitu. Nah, jadi harusnya yang ditanya adalah dibalik. Karena yang muamalat adalah boleh. Berbeda dengan ibadah gitu ya. Ibadah mahdhah, ibadah murni, prinsipnya adalah dilarang. Atau prinsipnya adalah tawakuf, kita berhenti, tidak boleh menambah-nambah, tidak boleh mengurangi ya. Nah, jadi itu perbedaannya dengan muamalah. Baik, itu prinsip yang pertama. Kemudian prinsip kedua yang berkaitan dengan muamalah adalah al-ibratu bil maqasid wal ma'ani la bil alfaz wal mabani. Sekali lagi bahasa Arabnya, al-ibratu bil maqasid wal ma'ani la bil alfaz wal mabani. Yang dijadikan patokan dalam transaksi muamalat itu adalah substansinya, bukan lafaz ataupun bentuk formalnya atau bentuk luarnya gitu ya. Jadi sekali lagi, substansi yang dinilai dalam muamalat itu atau yang dijadikan patokan dalam muamalat itu adalah substansinya, bukan bentuk formalnya ataupun bentuk tekstualnya, sebutlah begitu ya, atau lafaz-lafaznya. Nah, jadi sekali lagi itu dalam menilai muamalat patokannya adalah esensinya atau substansinya. Nah, maka contoh ya, kalau Al-Quran kemudian mengharamkan riba gitu ya, nah, maka perlu kita lihat apa yang dimaksud riba, kan apa substansi riba. Kemudian suatu saat riba ini muncul dengan nama-nama yang lain ya, meskipun itu namanya indah-indah, mungkin ada yang menamakan bunga misalnya gitu ya, atau dalam bahasa Inggris mungkin interest gitu ya, dalam bahasa Arab misalnya faedah, bunga itu dalam bahasa Arab faedah ya, kalau kita nggak ngerti faedah.
ya kan, berfaedah gitu. Nah, jadi meskipun ini nama, cek substansinya. Oh, substansinya riba. Ya berarti yang dinilai adalah hukum ribanya. Jangan, oh namanya bunga indah, bagus gitu ya. Nah, jadi ini yang kemudian salah satu prinsip kedua di dalam muamalah. Jadi sekali lagi kita ini juga mengajarkan kepada kita untuk tidak tidak apa ya, untuk kritis ya kalau ada kemudian ya katakanlah namanya orang berbisnis, orang berdagang, ya bentuk-bentuk promosi yang mungkin tidak sesuai dengan substansinya. Kan suka terjadi seperti itu gitu ya. Bentuk-bentuk pemasaran yang tidak sesuai dengan substansinya. Nah, ini juga perlu ya, artinya ini mengajar kita untuk kritis. Kalau mungkin masih antara halal dengan halal masih mungkin bisa kita tolerir gitu. Tapi kalau ternyata nama itu mengecoh, nama itu menjebak gitu ya. Nah, di sini kan kita harus waspada ya. Maka inilah pentingnya pemahaman terhadap substansi. Ya bahkan mohon maaf misalnya kalau sekalipun namanya pakai bahasa Arab ya, sekalipun namanya menggunakan istilah-istilah dalam fikih muamalah misalnya. Nah, jadi perlu kita bedakan juga antara teori dengan prakteknya. Nah, jadi jangan sampai sekali lagi itu kita terjebak gitu ya dalam nama ataupun bentuk formalnya. Jadi mungkin contoh lainnya begini ya, contoh lainnya begini. Misalnya kita akan mengikuti suatu acara ya, ada suatu flyer. Kemudian di flyer itu tertulis infak 100.000 misalnya, ya kan? Kan tulisannya infak ya. Nah, untuk kita kalau mau menguji apakah itu infak dalam arti yang sebenarnya ya, atau infak dalam tanda kutip, tinggal kita lihat saja konsekuensinya. Kalau ternyata kita bisa ikut acara itu tanpa membayar infak tersebut, maka itu adalah infak secara substansi. Tapi kalau kita tidak bisa mengikuti acara tersebut kecuali dengan membayar infak, berarti sebenarnya itu bukan infak gitu ya. Nah, itu adalah pembayaran ya, atau itu adalah harga ya, yang harus kita bayar. Nah, tapi ini kalau antara halal sama halal ya, insya Allah masih bisa kita toleransi gitu ya. Mungkin untuk mungkin niatnya untuk mengingatkan peserta agar diniatkan sebagai infak ya nggak apa-apa gitu ya. Nah, atau mungkin juga bisa untuk kepentingan pemasaran gitu ya nggak apa-apa. Tapi sekali lagi jangan sampai itu menjebak gitu ya. Nah, begitu banyak kan permainan-permainan istilah ya, permainan-permainan istilah dalam muamalat, bahkan dalam muamalat-muamalat yang lebih besar ya negara, misalnya ada istilah bantuan gitu ya, ada istilah bantuan kok harus dikembalikan gitu ya, berarti itu esensinya bukan bantuan gitu kan. Nah, ada apa lagi ya, pinjaman lunak misalnya kan, ada bunga 2%, ada bunga 3%. Ya mau selunak-lunaknya kalau ada bunganya ya tetap saja ya. Nah, itu tambahan terhadap pinjaman gitu kan. Nah, bisa menjadi riba gitu statusnya. Jadi itu mungkin contoh ya, al-ibratu yang jadi patokan dalam muamalat adalah substansinya, bukan lafaz dan maknanya. Tetapi sekali lagi biasanya setiap kaidah itu ada semacam pengecualian gitu ya. Jadi mungkin ada kasus-kasus tertentu yang memang yang diberatkan itu adalah redaksi ataupun bentuk formalnya gitu ya. Jadi tidak dilihat karena kadang-kadang substansi itu agak susah dinilai gitu ya, agak susah diketahui, apalagi kalau berkaitan dengan niat. Nah, maka dalam kasus ini maka yang menjadi timbangan nanti adalah kalimat apa yang diucapkan ya, atau kata-kata apa yang dituliskan misalnya dalam transaksi tersebut. Itu yang kedua ya.
Kemudian yang ketiga adalah bahasa Arabnya la darara wala dirara, ya. La darara wala dirara. Dalam muamalat penerapannya ini berarti tidak boleh kita dalam bertransaksi itu menimbulkan bahaya atau resiko bagi diri kita sendiri, termasuk juga kemudian apalagi resiko atau bahaya terhadap orang lain. Nah, ini kaidah yang ketiga, bahwa kita tidak boleh menimbulkan resiko terhadap diri kita sendiri, apalagi kemudian menimbulkan resiko atau bahaya terhadap orang lain. La darara wala dirar. Nah, tentu prinsip-prinsip ini bisa kita lihat penerapannya dalam banyak muamalat. Jadi bisa kita simpulkan, dan ini juga harus menjadi suatu bingkai kita, bahwa sebetulnya yang dilarang itu adalah yang membahayakan. Itu yang menimbulkan mudarat bagi kita. Terlepas dari kita ketahui mudarat atau tidak. Terlepas dari apakah mudarat itu terjadi langsung atau tidak, gitu ya. Ya contohnya mungkin ada orang yang merasa bahwa riba itu misalnya tidak mudarat, gitu ya. Ada orang yang merasa Masih demikian, Ustaz? ya, oh ya, ya maaf. Ini ada iklan sedikit ya, ada anak-anak. Ya, jadi sekali lagi tadi ya, prinsip yang ketiga adalah la darara wala dirar, tidak boleh menimbulkan bahaya bagi diri sendiri ataupun bagi orang lain. Nah, jadi kita harus selalu berhusnuzon ya, bahwa apa yang kemudian Allah larang, apa yang kemudian Allah haramkan dalam muamalat ataupun yang lainnya, itu adalah untuk kebaikan kita. Nah, walaupun tadi kita tahu ataupun kita belum tahu, atau kita rasakan langsung ataupun tidak langsung, ya. Seperti tadi yang sempat kita singgung tentang riba misalnya. Sebagian orang merasa mungkin itu tidak membahayakan untuk dia. Dia merasa dia terbantu, gitu ya. Yang meminjamkan merasa dia mendapatkan keuntungan dengan cara yang mudah. Yang dipinjamkan juga merasa, wah alhamdulillah nih saya sudah dibantu, gitu ya. Nah, tapi ini kan sebetulnya menimbulkan mudarat, ya. Menimbulkan mudarat di dalam perekonomian yang lebih luas lagi. Atau menimbulkan mudarat, ya, dalam jangka panjang. Seperti yang ya kita rasakan di perekonomian dunia hari ini, gitu ya. Sedikit banyaknya berbagai krisis itu dikontribusikan juga oleh kemudian transaksi-transaksi yang dilarang. Nah, itu juga kemudian di dalam bab fikih itu nanti ada pembahasan misalnya ya larangan mentransaksikan zat-zat yang haram. Bahkan sebagian mazhab tidak mengkategorikan ya harta yang sifatnya haram itu aset yang haram itu sebagai harta, tidak masuk kriteria harta. Jadi kalau disebut harta dalam istilah fikih itu sebetulnya adalah yang halal maksudnya. Jadi sehingga tidak perlu lagi dijelaskan harta yang halal, tidak perlu, karena dalam definisi, dalam pengertian konteks para fuqaha ketika mereka menyebut harta, maka mereka sebetulnya sudah membahasnya itu dalam konteks yang halal. Justru yang haram itu dia biasanya punya istilah tersendiri, gitu ya, tidak disebut harta. Nah, jadi itu ya, la darara wala dirar, tidak boleh menimbulkan bahaya baik bagi diri sendiri ataupun kemudian bagi orang lain. Biasanya kalaupun ada ya, ini kembali ke pengecualian, kalaupun ada resiko-resiko ya, itu tentu biasanya tidak dapat dihindarkan, gitu ya. Mungkin dalam transaksi ada resiko yang tidak dapat dihindarkan, gitu. Kemudian biasanya juga kemudian hasil yang diperoleh jauh ya, nilainya lebih besar di atas resiko yang dipertaruhkan. Nah, hal-hal seperti itu biasanya ditoleransi ya di dalam muamalah. Misalnya contohnya dalam jual beli
di mana kita tidak langsung melihat objeknya. Itu kan diperbolehkan ya kalau dalam fikihnya bab salam ya. Jadi kita tidak melihat langsung objeknya, tetapi kemudian objek jual beli itu dideskripsikan. Itu kan ada resiko antara barang yang kita terima tidak sesuai dengan deskripsi, ada resiko seperti itu kan. Nah, tetapi karena kebutuhan ya untuk kemudian adanya transaksi semacam ini, ada juga kemudian hadis-hadis yang mengizinkan, ya sehingga transaksi ini dibolehkan. Karena tadi kalau ini dilarang semua, ya hari ini jual beli online tidak ada gitu ya. Kalau transaksi yang seperti itu dilarang, hari ini jual beli online tidak ada, karena semua yang akan kita beli harus ada di hadapan kita dulu, baru kemudian kita transaksikan gitu ya. Nah, jadi itu ya beberapa contoh dari pengecualian. Kemudian kaidah yang berikutnya, ya mungkin ini kaidah yang terakhir ya untuk pagi hari ini, bahwa al-'adatu muhakkamatun ya. Al-'adatu muhakkamatun, atau kalau dalam muamalat biasanya dideskripsikan dengan al-ma'rufu 'urfan kal masyruti syarton ya. Al-ma'rufu 'urfan kal masyruti syarton. Jadi suatu kebiasaan ya, itu dapat menjadi penentu ya dari status suatu transaksi. Sekali lagi, suatu kebiasaan dapat menjadi penentu dari status suatu transaksi. Bagaimana penerapannya? Ya, penerapannya contoh dalam keseharian kita. Seharusnya transaksi itu ada di situ ijab qabul lisan ya, yang menunjukkan persetujuan kita terhadap apa yang akan kita beli dan terhadap harga yang kita serahkan. Harus dilafalkan ya. Karena kan persetujuan itu adanya di hati. Hati kita kan orang nggak bisa lihat isinya apa. Maka untuk mengetahui hati itu harus dideskripsikan dengan lisan. Prinsipnya, awalnya, harusnya. Nah, tetapi ini dapat digantikan dengan suatu kebiasaan yang berlaku. Di mana seperti kita hari ini, kalau orang kemudian mengambil barang ya di mall atau di supermarket, itu dianggap berarti dia sudah setuju untuk membeli barang itu. Begitu juga ketika si penjual menerima harganya, menerima uangnya, dia dianggap sudah rela, sudah setuju dengan harga yang dibayarkan. Nah, inilah jadi kemudian tidak bisa orang kemudian berdalih, wah belum ada ijab kabulnya gitu ya, oh saya belum setuju. Nggak bisa, karena itu sudah menjadi kebiasaan yang sudah dipahami oleh masyarakat luas, nah, sehingga itu menjadi penentu ya di dalam transaksi. Kecuali, tentu ada pengecualian, kalau ternyata kebiasaan itu tidak menyebar di kalangan masyarakat. Atau barangkali orang yang bertransaksi, yang transaksi ini baru datang ke masyarakat tersebut, ke komunitas tersebut, sehingga dia tidak paham. Ya. Nah, ini bentuk-bentuk pengecualian. Tapi pada prinsipnya, kebiasaan dapat menjadi penentu. Contoh lain misalnya. Ada dua orang bertransaksi, katakanlah si Ahmad dengan Ali gitu ya. Nah, si Ahmad tahu si Ali ini pedagang. Si Ahmad tahu si Ali ini pedagang. Kemudian Ahmad bilang sama Ali, Ali, tolong cariin saya motor. Kata-katanya kan tolong cariin saya motor. Ini bisa dimaknai membantu atau bisa memaknai bisnis kan? Maksudnya silahkan kamu ngambil keuntungan kan gitu. Silahkan kamu ngambil komisi. Nah, jadi kalau si Ahmad sudah tahu bahwa si Ali ini pedagang, dan ketika dalam kebiasaan dia minta tolong kepada si Ali sebagai seterusnya sebagai pedagang, maka itu adalah bisnis, itu adalah jual beli. Artinya kalau jual beli, maka si Ali boleh menambahkan harga. Misalnya dia dapat motor 10 juta, dijual 13 juta, dijual 14 juta, boleh. Karena mereka bisnis, mereka dagang. Tetapi kalau si Ali ini bukan pedagang, dan mereka teman ya saking akrabnya, sudah biasa tolong-menolong, ketika si Ahmad mengatakan, Ali, tolong cariin saya motor, berarti statusnya Ali di sini adalah bukan sebagai pedagang, dia sebagai wakil dari si Ahmad. Kalau dia wakil dari si Ahmad, dia harus transparan kepada si Ahmad. Ahmad, ini motor saya dapat harga 10 juta. Harus begitu kalau statusnya sebagai wakil. Nah, maka
Apa yang menentukan status tadi? Ya tergantung kebiasaan antara mereka. Apa gitu kan? Nah, itu contohnya. Jadi, tetapi kalau memang kalau memang di situ kebiasaan tidak bisa menjadi penentu, ya harus kemudian dijelaskan dengan verbal, ya dijelaskan dengan lisan. Nah, seperti kasus Ahmad dengan Ali tadi, ya harus terus terang saja. Misalnya Ahmad mengatakan, Ali tolong cari motor, komisinya buat kamu, atau tolong cari motor harganya sekian, terserah kamu mau dapat berapa gitu kan. Nah, itu mungkin contoh-contoh penerapannya ya di dalam muamalat dari prinsip yang keempat, yaitu kebiasaan atau adat ya, atau kebiasaan yang berlaku itu dapat menjadi penentu dalam status transaksi. Barangkali ini yang bisa kita bahas pada kesempatan pagi hari ini. Kalau ada hal-hal yang ingin didiskusikan, kami persilahkan kepada jemaah sekalian. Wallahu a'lam. Masya Allah, tabarakallah. Jazakallah khairan Ustaz. Mudah-mudahan ini ilmu yang bisa diserap oleh kita semua menjadi pedoman ya, panduan bagi kita dalam melakukan transaksi, dan kebanyakan juga para pedagang juga saat di sini nih. Alhamdulillah ini para pedagang juga yang biasa meramaikan di setiap Ahad dan setiap Sabtu untuk bertransaksi jualan di online di grup ya, Alhamdulillah. Bunda Nadia sudah ini present, silakan. Ada yang ingin tanyakan? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana perspektif fikih muamalah memandang kegiatan arisan sementara di dalamnya ada menjadi hutang dan jadi goror gitu? Gimana, Ustaz? Terima kasih. Ya, baik ya, terkait dengan arisan ya. Nah, kalau kita googling misalnya hukum arisan, itu memang akan kita temukan ya, ada yang melarang gitu atau mengharamkan, kemudian juga ada yang kemudian membolehkan gitu ya. Nah, tapi saya ingin jelaskan begini, sebenarnya kalau kita lihat awal dari niat orang berarisan ini gitu ya, itu kan sebenarnya tolong menolong gitu. Nah, itu sebenarnya tolong menolong. Nah, jadi sebetulnya arisan ini bukan untuk mencari keuntungan, entah itu bagi adminnya atau kemudian bukan untuk keuntungan bisnis, tapi tolong menolong. Dan tadi kalau misalnya dikatakan goror, tolong dalam goror-megoror itu ditoleransi seberapapun besarnya gitu ya. Nah, jadi ini yang kemudian menjadi kita dudukkan dulu arisan itu. Jadi bukan kemudian sebagai salah satu katakanlah cara untuk kemudian mendapatkan margin ataupun selisih gitu ya, atau mungkin untuk kemudian berdagang gitu ya. Itu prinsip awalnya. Maka selama arisan dijalankan dengan prinsip seperti itu, maka kembali kepada hukum tolong menolong ya sebenarnya boleh, meskipun ada goror di situ gitu ya. Meskipun ada yang dapat duluan kan dia pasti lebih diuntungkan daripada yang dapat belakangan. Nah, selama tadi frame-nya, bingkainya adalah tolong menolong. Ya, nanti tentu indikasi tolong menolong ini bisa kita lihat tadi ya. Nah, kalau misalnya ada uang admin gitu ya, kalau uang admin ini besar kemudian tidak sebanding dengan, harusnya kalau menurut saya kalau memang mau itu fix tolong menolong, tidak usah ada uang admin harusnya, karena kan admin juga harusnya menolong niatnya. Ketika dia pakai uang, apalagi si adminnya pengorbanan yang dia lakukan tidak sebanding, artinya lebih sangat besar yang dia dapatkan dari uang tersebut gitu ya. Nah, jadi kalau kemudian ada biaya lain di luar uang yang diarisankan, ini menjadi sebuah indikator kalau dia arisan ini akan bergeser menjadi bisnis. Kalau sudah menggeser menjadi bisnis, baru itu harusnya tidak boleh gitu ya, karena yaitu tadi alasan-alasan yang mengharamkan, diantara lain sebetulnya kalau kita teliti itu karena dijadikan sebagai media bisnis gitu kan arisan itu, sehingga ya ada admin, ada persyaratan-persyaratan yang kemudian orang
Tadinya kan orang niat tolong menolong. Kalau kemudian banyak persyaratan begini, 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 jadinya kan orang akhirnya orang yang masuk ke situ emang apa ya pengen mementingkan kepentingannya masing-masing kan gitu supaya kemudian dia mendapatkan lebih dari yang lain. Nah itu kan bisnis sebenarnya kalau sudah seperti itu kan bisnis. Nah, jadi ya kalau sekali lagi kalaupun kita ini ingin melakukan arisan ya kita kembalikanlah kepada prinsip arisan itu yaitu tolong menolong. Nah, kalau kita kemudian tadi ya ingin hukumnya itu tetap kemudian dalam koridor yang boleh. Tapi kalau kemudian itu semua peserta arisannya niatnya pengen cari untung gitu ya, kemudian bahkan kemudian tidak mau mengalah misalnya gitu ya. Nah, yang kemudian indikator itu terlihat ya dari praktek yang timbul seperti mungkin banyak biaya yang timbul atau kemudian banyak persyaratan-persyaratan yang dibuat yang itu bisa merugikan yang lain. Nah ini kan ya ini sudah tidak sesuai dengan dengan awal dibuatnya arisan itu untuk kepentingan tolong menolong. Wallahu alam. Baik, Ustaz, di chat ada yang bertanya Pak Aji ya untuk praktik bisnis multi level marketing, Ustaz. Karena di situ ada fee baik yang orang jadi mungkin paham ya Ustaz ya tentang praktek multi level marketing yang downline itu akan dapat juga memberikan kontribusi keuntungan kepada yang merekrutnya gitu Ustaz. Apakah itu pola bisnis seperti ini juga dihalalkan Ustaz? Ya, MLM ya multi level marketing. Nah, MUI itu sudah punya fatwa tentang MLM ini seperti apa yang ada panduan ya agar LLM itu tidak keluar dari koridor syariah. Ada panduannya di situ. Tapi memang satu hal yang agak sulit adalah karena beberapa panduan yang diberikan itu sifatnya sangat umum sehingga kalau kita mau menilai itu ya memerlukan apa istilahnya ya memerlukan investigasi mungkin ya. Tidak bisa kita hanya melihat dari transaksi luarnya. Ya. Tapi prinsipnya di dalam fatwa tersebut yang diboleh pertama adalah LML itu bukan kedok money game gitu ya, bukan kedok untuk kemudian jadi memang betul ada produknya, bisa itu barang, bisa itu jasa gitu ya. Jadi harus dipastikan memang betul-betul ada produknya. Nah kemudian juga promosinya itu tidak boleh menjebak gitu ya, menjebak dalam artian sehingga orang sehingga orang itu lebih berorientasi kepada merekrut orang bukan menjual gitu ya. Nah ini adalah salah satu wilayah yang menurut saya agak susah namanya ini kan sangat umum sekali ya namanya orang berbisnis ya bisa saja mungkin motivasinya merekrut orang gitu ya untuk mendapatkan bonusnya. Nah ini kan agak susah tetapi ya semakin tetapi kalau ini memang suatu elemen memang niatnya seperti itu, ini akan kelihatan pasti di dalam kemudian perkembangannya gitu ya. Kadang-kadang produknya tidak berarti, misalnya atau produknya tidak berkualitas. Nah, kemudian tetapi yang lebih banyak dimunculkan adalah promosi-promosi yang kemudian menyesatkan. Nah, ini kan yang sesuai dengan panduan fatwa. Kemudian juga tidak boleh dalam fatwa itu juga disebutkan tidak boleh memerap keuntungan itu yang terlalu berlebihan ya, terlalu ekstrim lah gitu. Nah ini satu lagi adalah poin yang juga agak sulit dicek gitu ya, karena kan kita misalnya sebagai orang luar kita nggak tahu berapa harga produksinya ya, kemudian kita juga nggak tahu, kita juga agak kesulitan menilai apakah harga ini sebanding dengan produk yang semisal gitu. Apalagi kan juga sebetulnya dalam hukum tidak ada ketentuan yang baku mengenai berapa batas keuntungan yang boleh diambil. Sebaiknya memang tidak berlebihan, tetapi kan tidak berlebihan ini tidak ada angka yang spesifik ya untuk keuntungan diambil. Nah, tetapi ya ini juga bisa kita rasakan lah kalau kemudian ada produk-produk yang ternyata biasanya ya kalau dia tidak murni jualan produk ya produknya biasanya tidak berkualitas sehingga keuntungan yang harga yang kita bayar untuk produk itu memang biasanya tidak sebanding ya, artinya sangat tinggi sekali harganya
dibanding produk-produk yang sejenis ya. Nah, itu poin yang ketiga ya, panduan dari MUI. Kemudian juga untuk internalnya itu panduan dari fatwa tersebut juga menyebutkan bahwa tidak terjadi eksploitasi ya terhadap downline gitu ya. Nah, misalnya sistem itu kemudian membuat si yang di atas itu bisa saja dia tidak bekerja, kemudian dia tetap mendapatkan penghasilan yang pasif ya. Secara sekali lagi ini juga secara kemudian berlebihan. Mungkin bisa dia mendapatkan penghasilan pasif, tapi tetap harus ada apa istilahnya, harus ada dasarnya atau harus ada alasannya gitu. Nah, mungkin paling tidak itu ya beberapa apa namanya, beberapa poin yang bisa saya ingat dari fatwa MUI tersebut. Mungkin kalau nanti ada kesempatan saya akan share ke Ustaz Kholis sehingga nanti bisa di-share ke peserta ya mengenai fatwa MUI tentang MLM. Baik, Sad. Ini ada pertanyaan dari Bu Zahra dari Pekanbaru ya. Soal ini kebiasaan nih, Sad. Kalau bagaimana fikih mualaf memandang kado atau amplop undangan sebagai hutang yang harus dibayar, Ustaz. Ini jadi kebiasaan di masyarakat kadang-kadang begitu ya. Kalau kita diundang misalkan untuk membayar, untuk memberikan amplop gitu ya, dan hampir dicatat tuh, Ustaz. Ada pencatatannya nih, si A misalkan, oh ngasih amplopnya sekian, eh, ngasih amplopnya mobil misalkan, atau apa ya, hadiah atau kado gitu ya. Maka nanti akan dibalas ketika dia melakukan undangan gitu ya, yang memberi itu, dan harus dibayar sesuai dengan nilai gitu, mungkin gitu ya. Itu menjadi sebuah kebiasaan. Ini gimana hukumnya, San? Ya, ini barangkali bisa salah satu praktek yang bisa kita aplikasikan kaidah tadi ya. Kebiasaan itu menjadi penentu satu transaksi. Kalau memang itu menjadi kebiasaan ya di masyarakat tersebut, bahwa orang yang datang kemudian dicatat, kemudian si sohibul hajatnya kemudian ketika orang itu melakukan walimah juga atau pesta juga, dia akan mengembalikan dengan hal yang sama. Kalau memang itu seperti itu kebiasaannya, ya itu berarti adalah utang piutang memang. Kalau memang kebiasaannya seperti itu dan orang-orang yang datang sama-sama memahami hal seperti itu gitu ya. Nah, ini di sebagian dekat kampung dekat saya ini juga masih ada ya kebiasaan seperti itu dengan orang asli sini. Ya mereka memang betul-betul mencatat gitu ya. Ya berarti emang itu utang piutang. Jadi memang harus tidak apa-apa silahkan. Nah, tapi kalau kita kembalikan kepada walimah itu sendiri, seharusnya kan walimah tidak seperti itu kan gitu. Seharusnya walimah itu orang yang datang itu memberikan hadiah. Yang namanya hadiah ya bukan utang gitu ya. Nah, artinya ya tentu kita ini kan ada posisi kita sebagai sohibul hajat misalnya ya, yang mengadakan, ada posisi sebagai tamu. Ya, kalau kita mau sesuai dengan tuntunan atau adab dalam Islam ya sebagai sohibul hajat ya, walimah itu tidak diniatkan sebagai untuk utang piutang gitu ya, apalagi mendapatkan keuntungan, enggak. Tujuannya kita bersyukur, kemudian kita menjamu orang, itu kan esensi asli dari walimah, untuk mengumumkan. Begitupun orang yang datang, esensi dari yang datangnya adalah orang yang datang itu memberikan hadiah. Yang namanya hadiah ya tidak mengikat. Makanya dalam tamu undangan itu kan Nabi juga menganjurkan ya jangan mengundang orang yang kaya saja gitu ya, orang yang tidak mampu pun juga diundang agar mereka bisa merasakan juga, yang bisa menikmati. Tapi kan orang yang nggak mampu kan dia nggak bawa, nggak bisa ngasih amplop kadang-kadang gitu ya. Nah, sehingga kadang-kadang orang menjadi tidak datang karena dia nggak bisa ngasih. Ada kadang-kadang sampai seperti itu kan gitu. Nah ini yang menurut saya juga harus harus dirubah ya, supaya kita kembalikan walimah itu pada tempatnya gitu, bukan pada akad yang sifatnya bisnis gitu ya. Meskipun tadi saya kasih catatan bahwa kalau memang itu dijadikan sebagai utang piutang ya artinya memang harus terikat dengan konsekuensi utang piutang gitu ya. Nah, tetapi kan sekali lagi anjurannya harusnya bukan seperti itu. Dalam Islam itu walimah itu ya tadi esensinya seperti yang kita sampaikan. Sohibul hajat itu bersyukur, kemudian mengundang orang sebagai bentuk kesyukurannya dan juga mengumumkan ya. Sedangkan orang tamu yang datang ya dia juga mengapresiasi dengan memberikan hadiah. Maka fikihnya adalah fikih hadiah gitu ya. Kalau ini kan fikihnya fikih menerima tamu gitu ya.
Tapi kemudian dalam perkembangannya ya ada tolong menolong di masyarakat gitu ya. Nah kemudian tolong menolong ini juga berubah, tolong menolong yang bersyarat kan gitu. Ya akhirnya kemudian sekarang bentuknya ya syaratnya itu adalah dalam bentuk utang piutang. Nah ini kan sebenarnya suatu kebiasaan yang bergeser. Meskipun secara fikih muamalah itu masih bisa dimaklumi ya, tapi seperti kita sampaikan di awal tadi, fikih, akidah dan akhlak itu dan adab itu saling terikat, saling berkait. Tidak bisa kita biarkan hanya karena itu boleh dalam fikih muamalah kemudian kita biarkan begitu saja, enggak gitu ya. Tapi kita juga harus meningkat lah gitu ya, juga memperhatikan adab, juga memperhatikan akhlak di dalam bermuamalah. Jadi hadiah itu tidak bersyarat, saya harusnya begitu ya. Karena Harusnya namanya begitu. hadiah tidak bersyarat. Kalau bersyarat itu namanya utang piutang. Iya, Jadi harus dikembalikan tadi seperti kata Ustadz kepada adabnya. Justru di situ selain soal fikihnya, muamalatnya juga ada soal adab yang memang harus tetap dikedepankan. Ini ada pertanyaan juga tentang affiliate Ustadz, dalam bisnis online, Ustadz. Dan orang yang dalam biasanya di bisnis online itu kan ada yang jadi affiliate dan dia dapat keuntungan dari produk itu ya. Sebenarnya orang yang mempromosikan ya sebenarnya ya affiliate itu ya. iya. Nah, ya, ini ada satu prinsip lagi terkait mungkin bisa diterapkan dalam affiliate, meskipun secara detail saya harus mempelajari mungkin ya, karena tapi secara umum itu bisa karena dia ada effort, ada usaha, kemudian mendapatkan keuntungan dari usaha itu dibolehkan. Ya. Al-ghunmu bil ghurmi. Jadi pengorbanan itu layak kemudian mendapatkan kompensasi gitu ya. Usaha itu layak mendapatkan kompensasi. Jadi selama afiliatnya itu memang sebagai suatu effort dia, sebagai suatu usaha, kemudian memberikan jasa, kemudian dia mendapatkan keuntungan ya atas jasa tersebut, itu boleh-boleh saja. Nah, itu secara umumnya. Nah, tapi memang kalau untuk detailnya ya tentu kita harus lihat seperti apa syarat dan ketentuannya kan gitu. Baik, Ustadz, ada pertanyaan lagi tentang praktek samsaro dalam konteks kekinian. Mungkin Esther paham ya praktek samsaro? Ya, sebenarnya begini, kalau saran saya, samsaro itu kan artinya maklar ya, maklar. Jadi kita melalui menjadi perantara dalam jual beli. Nah, kita jangan tadi seperti yang kaidah kita sampaikan, jangan terjebak pada lafaznya, jangan terjebak pada redaksinya, jangan terjebak pada pada bentuk formalnya gitu. Tapi kita harus definisikan apa peran yang dilakukan oleh samsaroh ini di sini gitu ya. Kalau memang perannya itu menimbulkan jasa, yang menimbulkan manfaat yang dia berikan baik kepada pihak penjual ataupun kepada pihak pembeli, dia sah mengambil keuntungan di situ. Nah, tinggal caranya seperti apa gitu. Seperti tadi dalam yang kita contohkan tadi, tadi ada Ali dengan Ahmad gitu ya. Nah, dalam kebiasaan Ali dan Ahmad ini adalah orang yang sangat bersahabat, suka berteman, saling tolong menolong tanpa ada niatan bisnis. Ketika si Ahmad minta tolong ke si Ali, kemudian walaupun tanpa ada redaksi, bahkan mungkin tidak pakai redaksi tolong, maka itu dipahami sebagai tolong menolong. Kalau statusnya tolong menolong, maka ya harusnya si Ali tidak boleh membisniskan, tidak boleh ngambil keuntungan dari situ. Nah, tetapi kalau si Ali ini memang si Ahmad tahu si Ali ini pedagang, katakanlah si Ali ini penjual tanah gitu, pedagang tanah, kemudian si Ahmad minta carikan tanah ke si Ali, ya di situ si Ahmad sudah tahu bahwa si Ali akan mengambil keuntungan gitu ya. Nah, artinya boleh-boleh saja di situ si Ali mengambil keuntungan. Tetapi memang untuk menghindari hal-hal yang tadi dalam itu hal-hal yang sifatnya samar, ya sebaiknya didefinisikan saja. Baik dari sisi si Ahmadnya atau dari sisi si Alinya, bisa dengan mengatakan si Ahmadnya entah keuntungannya dengan bentuk komisi atau entah keuntungannya dalam bentuk nanti misalnya harga gitu ya, atau dari sisi si Alinya gitu. Saya misalnya ya langsung saja tanyakan, kalau menanyakan komisi kan berarti sudah jelas itu adalah jual beli gitu ya, artinya di situ adalah bisnis. Nah, jadi samsaro itu kan nama ya, dia bisa menjadi boleh, bisa menjadi tidak boleh, tergantung statusnya gitu. Nah, kalau statusnya dia sebagai wakil, dia tidak boleh mengambil untung kecuali dengan persetujuan pihak gitu ya, entah itu pembeli atau menjual. Tapi kalau posisi dia sebagai pedagang, ya dia boleh mengambil keuntungan. Dan keuntungan boleh dari dua pihak saja, dari barang Kalau itu. memang kedua pihak itu paham dia sebagai pedagang, boleh-boleh saja.
Apalagi kalau dia misalnya samsara ini kan macam-macam modelnya. Misalnya dia ada yang samsara murni, ada yang memang dia ya dia beli gitu kan. Bisa saja dia beli kan, artinya dia beli dari si penjual, dia jual lagi kemudian ke si pembeli yang berikutnya. Nah, itu lebih clear lagi boleh gitu karena barangnya sudah jadi milik dia gitu ya. Oke. Dan ini tadi konteks si A dan Ahmad dan Ali itu tadi ya, yang mungkin walaupun bukan pedagang, ini juga ada pertanyaan dari Pak Diki ya. Walaupun bukan pedagang, artinya memang biasa berdagang dengan, tapi eh, apa istilahnya itu, saya biasa menegosiasikan dengan si penjual itu untuk dapat keuntungan eh, yang apa namanya rendah gitu ya, gitu kan, supaya dapat selisih dari itu. Apakah itu juga dibolehkan Ustaz ya? Eh, Berarti ini ke pihak kalau ke pihak ya tergantung nanti posisinya ke pihak pembelinya gitu ya. Ke pihak Hmm. pembelinya seperti apa. Nah, kalau pihak pembelinya itu menganggap dia sebagai wakil, wakil itu kan artinya gini ya, orang yang membantu kita sebetulnya kan, orang yang membantu. Nah, orang yang membantu itu kan sebenarnya prinsipnya adalah tidak pamrih gitu ya. Hmm. Nah, jadi kalau untuk kasus-kasus yang apa istilahnya ya, yang agak agak samar posisinya, ya saran saya itulah difungsikan ijab kabul secara jelas gitu ya. Baik entah kepada si penjual atau kepada si pembeli. Ini kadang-kadang yang memang dalam muamalat itu ya saya temukan beberapa yang membuat kesalahpahaman di transaksi ya. Karena para pihak itu tidak mendefinisikan apa secara jelas posisi dia sebagai apa, kemudian apakah dia keuntungannya seperti apa gitu ya. Nah, yang kadang kemudian satu pihak menganggap ini orang ngambil untung segini, sementara yang ini nganggap apa harusnya nggak segitu gitu ya, sehingga terjadi salah paham. Atau ada orang yang ketika masuk dalam transaksi itu seakan-akan sama-sama paham gitu, tapi ternyata dalam perjalanan karena tidak didefinisikan dengan jelas, ya ada persinggungan hak sehingga terjadi sengketa gitu ya. Ini yang kadang ya, justru terkadang ini antara orang-orang yang hubungan apa entah itu pertemanan, ya, entah itu yang dianggap sama-sama paham gitu ya. Tapi Hmm. ternyata meskipun kita sama-sama paham, meskipun kita sama-sama istilahnya sama ngaji, Hmm. sama-sama apa sama-sama soleh insya Allah gitu ya. Tetapi dalam masalah harta ini memang sangat perlu sekali ya. Kalau memang kita masih samar, masih nggak begitu yakin ini seperti apa posisinya, ya kita definisikan saja. Apakah kita akan mengambil keuntungan atau tidak gitu. Apakah kita murni membantu atau tidak gitu. Oke. Jadi kalau kayak just tip itu udah jadi adat al-muhakamah tadi ya. Kalau just Iya, tip itu ya, memang orang kan udah tahu kalau dia just tip pasti dia ngambil untung kan. keuntungan ya. Nah itu ya itu termasuk ada tuh muhakamah. Oke. Eh, Baik, dan mudah-mudahan ini sudah jelas ya dari para penanya yang ingin mendapatkan penjelasan tentang bagaimana hukum, karena ini bagian dari apa yang sudah menjadi praktek kita sehari-hari ya dalam bermuamalat dengan orang lain. Dan soal berapa besar mendapat keuntungan itu memang tidak ada batasan, cuman ada soal adab saja ya. Soal Iya adab betul. akhirnya yang harus kita pahami juga, bukan hanya mengeksploitasi gitu kan keuntungan sebanyak mungkin, tapi tidak memperhatikan soal adab, jadi karena tadi agama seperti yang kata Ustaz Hanif tidak Ya. terpisah antara akidah, syariat sama akhlak, itu mungkin jadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Masya Allah, tabarakallah. Kalau tidak ada lagi pertanyaan, kita tutup. Karena ini masih panjang sebenarnya, karena nanti ada pembahasan detail lagi tentang ke praktek-praktek yang lebih detail ya, Ustaz ya. Mudah-mudahan ini Ya, menjadi insya Allah bagian apa? di pertemuan berikutnya barangkali kita akan sudah masuk ke apa, pembahasannya. Hmm, Pembahasan yang lebih detail, karena di dalam Islam itu ada beberapa akad dengan istilah-istilah tertentu ya. Tadi Ustaz pernah menyebut soal ada akad salam gitu ya, itu yang juga mungkin harus dipahami oleh kita, walaupun nanti banyak sekali kategori-kategorinya. Mudah-mudahan ini jadi penjelasan untuk kita semua dalam mempraktekkan muamalah dengan kita semua, karena ini bagian dari syariat yang tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Dan tentu ini prinsip dari muamalat itu adalah al-masolih saja, kemaslahatan. Dan Iya, betul. mudah-mudahan
bekal ilmu yang kita dapatkan di pagi ini bisa mendapat kemaslahatan untuk kehidupan kita. Dan lagi-lagi saya tetap mengajak hari Ahad ini menjadi pasar kita. Silahkan ramaikan untuk berjualan. Mudah-mudahan semangat untuk membeli dagangan saudara sendiri itu menjadi sebuah semangat itu ya, bukan hanya soal butuh saja, tapi ini bagian dari upaya juga at-ta'awun saja, saling Ya, menolong. Ini bagian dari ya. muamalah yang menjadi Bang, sebuah prinsip. cara itu adalah cara menjadikan ibadah berpahala, muamalah Masya Allah. berpahala atau menjadi Iya. nilai ibadah tadi. Harus niatkan ya ketika kita membeli produk-produk yang ada dari MKI, misalkan ada buku dari Tuan Guru Suparman, tentu itu kebutuhan intelektual kita ya. Juga ada parfum untuk membuat kita wangi sebagaimana Rasul juga sangat wangi gitu ya. Itu juga selain bagian dari sunnah juga mendukung dakwah kita untuk kita alhamdulillah mudah-mudahan bisa terus menjalankan kegiatan-kegiatan dakwah kita, bukan hanya di Zoom, mungkin ada kegiatan yang lainnya offline seperti gimana ada sunatan hitanan gratis dan juga ada kegiatan lainnya yang mudah-mudahan ini bagian dari upaya kita untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Jazakallah khair Ustaz atas semua ilmu, nasihatnya dan sharing ilmunya. Mudah-mudahan Allah berkahi, Allah balas menjadi sebuah kebaikan dan amal jariah yang Amin ya nanti rabbal bentuk alamin. antum dan beserta keluarga ya. Dan jangan bosan untuk terus mendampingi kita semua nih yang mungkin masih awam tentang muamalat. Mudah-mudahan kita juga lebih paham lagi. Sama-sama belajar. Yang sampai kita terjebak, terjerumus kepada perbuatan yang haram atau syubhat sekalipun ya. Baik, mari kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah hadana wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا